Wanro. Kakak buru-buru apa? Bertahun-tahun kau sudah menunggu. Masih takut beberapa menit ini? Sebenarnya mau apa? Gelang mama di mana? Cuaca sangat panas. Kau pasti haus. Ini. Aku kasih kau minum air. Kau taruh apa di air ini? Di air ini adalah sesuatu yang akan membuatmu diam. Guanro, kau gila. Aku gila? Kenapa? Kau adalah anak kandung keluarga Gu. Asalkan kau mati, aku akan menjadi nona paling disayang di keluarga Gu. Gu Nanji. Kau di sini saja, hidup atau mati terserah. Wanro, kau kenapa? Ada apa? Kakak kedua, kakak dia mau celakakan aku. Nanji. Dia melakukan apa padamu? Dia mengajakku keluar, bilang ada yang mau dikatakan. Lalu saat aku datang, tiba-tiba dia mengunci pintu. Aku lari sekuat tenaga. Dia bilang mau membuatku hilang selamanya. Nancy, benar-benar tidak bisa diajar. Berani mencoba membunuhmu, aku tidak punya adik seperti dia. Kakak kedua, akhirnya kau percaya dia, tidak percaya aku. Kita pergi. Sakit sekali. Rasanya ditinggalkan keluarga sendiri, lebih pahit dari racun. Siaran stasiun ini, hari ini di gudang tua pinggir kota. Ditemukan seorang wanita meninggal, menurut polisi. Korban meninggal karena keracunan, stasiun ini akan terus menyiarkan laporan. Dokter, Nancy bagaimana? Tuan Gu, tenanglah, pasien karena suhu tubuh terlalu rendah. Menyebabkan kegagalan multi organ, kami sudah berusaha. Tidak mungkin. Mohon ikhlas. Aku akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Tuan Lu, kau siapa sebenarnya? Kukira seumur hidupku. Sudah tidak ada yang peduli hidup atau matiku. Ini keluarga Gu. Ini 3 bulan lalu. Saat Guanro memfitnahku mencuri kalungnya. Hari aku terbentur kepala. Apa aku terlahir kembali? Hadiah ulang tahun ke-18 dari Mama, kalung mutiara itu. Kok tiba-tiba hilang? Baru saja hanya kakak yang masuk ke kamarku. Aku tidak. Aku hanya mengantarkan buah, sama sekali tidak menyentuh kotak perhiasanmu. Selain kau siapa lagi? Hanya kau yang dari desa. Baru akan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Aku tidak mencuri. Kakak, kau harus membelaku. Kalung mutiara ini sangat penting bagiku. Keluarga Gunansi sudah memperlakukanmu dengan baik. Kau malah melakukan hal memalukan seperti ini. Kakak, aku tidak. Dia yang memfitnahku. Kakak Nanzi, kau terlalu memfitnah orang. Aku tadi jelas melihatmu di depanku. Dan Buzhang bisa menjadi saksiku. Nona Nancy pernah masuk ke kamar Nona untuk mengantar buah. Tapi, Sudah cukup, saksi sudah ada, kau masih berani membantah. Keluarga Gu tidak punya orang sepertimu. Aku tidak mencuri. Kenapa kalian tidak percaya padaku? sudah cukup. Kau memukulku. Tidak apa-apa, jangan sampai kalian bertengkar. Karena aku...
Gu Nanshi. Di kehidupan sebelumnya, yang kudapat adalah tamparan dan kejatuhan di kehidupan ini. Aku tak akan lagi jadi orang luar yang bisa diatur. Bersembunyi dan berpura-pura, kalung Wanro hilang. Hanya kau yang masuk ke kamarnya, masih mau bersembunyi. Wanro menangis sepanjang pagi. Cepat kembalikan barangnya dan minta maaf. Ini akan selesai, jangan buat rumah tidak tenang. Berpura-pura tidak bersalah, hari ini kau harus minta maaf pada Wanro. Kalau tidak, jangan tinggal di keluargaku. Aku tidak melakukannya, mustahil aku minta maaf. Kau masih keras kepala, orang desa memang serakah. Nanzi, satu permintaan maaf untuk kedamaian, kau. Kalau begitu kalian selidiki sendiri masalah kalung itu, aku pergi dulu. Kau mau pergi silakan, keluargaku bukan tempat yang bisa kau masuki dan keluar senaknya. Gunanzi, jangan jadikan pergi sebagai ancaman. Keluargaku memberimu makan dan pakaian, begini caramu membalasnya. Ini 3.000 yuan. Uang hidup yang kalian berikan padaku, sudah kuhitung sesuai harga pasar. Tidak kurang sepeser pun, mulai hari ini. Aku Gunanzi dan keluarga Gu sudah selesai. Di kehidupan sebelumnya, aku mengharapkan kasih sayang. Hidup sebagai pelengkap keluarga Gu. Di kehidupan ini, aku lebih memilih mengandalkan diriku sendiri. Daripada menjadi orang bodoh yang selalu mengalah. Nanzi, kau benar-benar mau pergi. Hidup di luar tidak senyaman di rumah, kau seorang perempuan. Mau pergi kemana? Kemana saja lebih baik, setidaknya tidak perlu melihat wajah orang lain. Tidak difitnah mencuri. Berpura-pura tegar, kau pikir setelah meninggalkan keluargaku bisa hidup enak kayak dulu lagi, nggak sampai sebulan. Kamu pasti bakal balik sambil nangis-nangis minta maaf ke kita. Nanzi, jangan terlalu keras kepala. Nggak usah cari-cari kebenaran, soalnya di hati kalian. Aku cuma orang luar yang doyan nyuri. Dicariin atau enggak, hasilnya sama aja. Gunanshi, jangan sampai menyesal. Anak ini, Kakak, jangan pedulin dia. Dia emang pantas dapat begini. Nanti juga balik sendiri, kalau udah ngerasain susahnya hidup. Kak, uang ini. Warga gila. Jeruknya udah layu gini masih berani dijual. Mau nipu ya? enggak kok, enggak. Barang jelek begini dikasih gratis pun. Aku nggak mau makan. Kamu ngapain sih? Ngerjain cewek, jagoan apa? Cewek kecil dari mana ini? Mau ikut campur? Mau aku gebukin sekalian? Tadi kamu dorong orang, jungkir balikin kotak jeruk, aku udah rekam semuanya. Sekarang, pilihannya, mau ganti jeruk dan uang kembaliannya? Atau aku lapor polisi biar mereka yang urus? Banyak bacot. Kamu tendang aku di mana sih? Kok rasanya kebas gini? Ada yang mau nyoba berikutnya? Mau di titik mana? Zusanli atau Hegu? Yang pertama bikin kakimu sakit sampai nggak bisa berdiri. Yang kedua bikin tanganmu kebas sampai nggak bisa pegang apa-apa. Atau mau coba keduanya sekalian? Wah, jagoan banget nih cewek. Dulu pernah belajar sedikit dari dokter tua. Sekarang kebetulan bisa buat bela diri. Ibu nggak apa-apa kan? Sikutnya sakit nggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nona, antangnya kamu. Aku cuma perempuan biasa, enggak bisa balas budi. Gimana kalau aku kenalin adikku sama kamu? Apa? Ya Nona, kamu namanya Nancy kan? Namanya aja udah enak didengar. Jujur aja sama kakak. Udah punya pacar belum? Aku belum. Wah bagus. Berarti kakak bisa cerita panjang lebar nih. Soal adikku itu. Dia umur 28 tahun, punya usaha kecil-kecilan sendiri. Kalau lagi nggak sibuk, tiap hari anterin jeruk segar buat kakak. Tahu kakak sakit lutut, beliin kne warmer yang bisa dipanasin. Malam-malam masih sempatin rebus air obat batuk buat kakak. Perhatian banget. Kakak, adiknya benar-benar berbakti ya. Bakti itu satu hal, tampangnya juga ganteng. Tinggi kurus, bahu lebar kaki panjang, 185 cm. Pakai jas rapi banget.
Waktu itu temani aku ke rumah sakit, perawat-perawat diam-diam nanya, dia udah punya pacar belum? Dia bisa di depan umum, bisa juga masak di dapur. Kakak, kamu lebay banget. Aku nggak lebay sama sekali. Bayangin aja, kalau nanti jadi pacarnya. Gak cuma bisa makan jeruk segar tiap hari, tapi juga bisa makan makanan hangat tiap waktu. Iya bener, dia sabar banget, karaktermu cocok banget sama dia. Kakak, aku bantu ambilin jeruknya, ada yang masih bisa dimakan. Udah nggak usah repot-repot. Dia mau anterin jeruk baru hari ini, kayaknya udah mau sampai. Kalian ketemu aja deh, kalau nggak cocok, kakak nggak maksa. Tingzhou kamu udah datang, sini-sini. Hati-hati. Suara ini, kayaknya aku pernah dengar di mana ya? Ini jodoh kalian, kenalan dulu. Ini adik aku, Lu Tingzhou. Ini Nona Nancy. Aku akan bikin mereka bayar 1000 kali lipat. Dia? Kakak kenapa? Pinggang nggak enak. Nggak apa-apa, penyakit lama kambuh lagi, cuaca mendung aja langsung kambuh. Barusan kejedot jeruk, nggak apa-apa. Kamu bawa koper mau kemana? Baru keluar dari rumah, belum nemu tempat tinggal. Baru keluar udah nggak ada tempat tinggal, anak cewek gini. Di luar bahaya banget, gini aja, kamu ikut kakak pulang. Nggak bisa kak, repotin kamu nanti. Nggak repot kok, lihat nih kakak pinggangnya. Kalau kambuh nggak bisa lurus-lurus. Kamu kan ngerti obat-obatan, tinggal di rumah kakak. Sekalian bisa bantu kakak obatin, ini bukan repot. Ini kakak yang minta tolong sama kamu. Kalau gitu aku ganggu ya, aku akan bantu kakak obatin. Najidadong, Tingzhou bantu Nanji bawa kopernya. Pulang yuk. Waduh, Kenapa? ada barang yang ketinggalan, aku harus balik dulu. Cepetan ya, kakak tunggu di rumah. Kamu mau nyuri barang rumah lagi? Buat dijual ya? Jangan ngomong yang nggak perlu. Tapi meskipun kamu kasih tahu mama, sama kakak dan abang, mereka juga nggak bakal percaya. Aku nggak tertarik sama urusan keluarga Gu. Semoga aja beneran. Kakak, gelang ini adalah gelang giok favorit ibu. Kalau kamu suka, kita bisa berdiskusi. Kalau kamu mencurinya, ibu akan sedih. Berani sekali kamu. Mencuri di siang bolong. Bukan, Kak. Aku yang ingin mengambil gelang ibu. Jangan salahkan kakak. Wanro tidak perlu membelanya. Orang yang tidak jujur, meski masuk keluarga Gu, tetap tidak bisa mengubah kebiasaan mencuri. Aku tidak mencuri. Aku kembali untuk mengambil barangku sendiri. Ah, tidak mencuri? Lalu gelang di tanganmu. Muncul begitu saja? Jangan kira. Karena Wanro membelamu, kamu bisa melemparkan tanggung jawab padanya. Aku ulangi, aku tidak mencuri. Barang keluarga Gu tidak kuinginkan. Kamu, Nancy, jangan keras kepala. Minta maaf saja, tidak apa-apa. Soal gelang ini, kalau kamu suka, aku bisa belikan. Tidak perlu mencuri. Tidak perlu pura-pura baik. Kakak, lebih baik kasihani pengemis di jalan. Daripada orang yang tidak tahu terima kasih ini. Paling tidak, mereka akan membungkuk padamu. Gu Nancy, Wanro sudah berusaha membelamu. Kamu tidak tahu berterima kasih sama sekali. Aku ulangi, aku tidak mencuri. Bagaimana bisa aku punya anak yang tidak tahu menyesal seperti kamu? Orang seperti kamu, bagaimana bisa jadi anak kandungku? Memalukan keluargaku. Lebih baik, aku tidak pernah membawamu kembali ke keluargaku. Tamparan ini, sebagai balasan atas kebaikanmu melahirkanku. Kamu, ibu, kesehatanmu tidak baik, jangan marah. Kamu berletat. Sekarang juga. Minta maaf pada Wanro. Atau aku hentikan uang sakumu.
aku tidak butuh. Aku hanya mengambil barangku sendiri. Mulai sekarang, aku dan keluarga Gu putus hubungan. Kamu menangis? Tidak, Setidaknya lep wajahmu sebelum pulang. Nenek akan khawatir. terima kasih. Halo, Tuan Si, kabar yang kau minta. Sudah kudapatkan. Nona Nancy adalah anak kandung keluarga Gu. Salah dirawat sejak kecil, baru kembali. Sebelumnya dirawat di rumah sakit. Karena dituduh mencuri, terjatuh setelah dipukul. Tapi keluarga Gu tidak ada yang percaya pada Nona Nancy. Rekaman kamera sudah saya dapatkan dengan cara tertentu. Sudah dikirim ke HPMU. Kakak, kenapa memperlakukan aku seperti itu? Kita Wanro, kapan pernah mengalami perlakuan seperti ini? Wanro, yang terakhir kali, kamu yakin? Nancy yang mencuri kalungmu? Ini mungkin waktu itu aku ke kamar kakak. Secara tidak sengaja meletakkannya dan lupa mengambilnya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku waktu itu tidak ingat. Aku bahkan sampai memukul Nancy. Kak, ini juga tidak sepenuhnya salah Wanro. Coba pikir. Dia pulang kali ini, bahkan mencuri gelang mama. Diam-diam, siapa tahu dia melakukan hal-hal lain yang memalukan. Tapi kita memang salah menuduh Nancy. Kalau begitu, cepat kita jemput kakak pulang. Meskipun kehilangan kalung Wanro tidak ada hubungannya dengannya, tapi dia juga tidak boleh bersikap tidak sopan. Berbicara seperti itu kepada ibunya sendiri. Orang desa ya tetap orang desa, hanya memalukan. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Dia berani memblokir kita. Anak durhaka ini. Mama, kamu tidak apa-apa? Uang saku. Kapan keluarga Gu memberiku uang saku? Semua uangku hasil kerja kerasku sendiri. Satu-satunya hal dari keluarga Gu yang pernah kumiliki adalah kalung yang tidak diinginkan Gu Wanro ini. Wanro, lihat. Hadiah ulang tahun dari Mama. Suka tidak? Ma, kalung ini sudah ketinggalan zaman, aku tidak mau pakai. Baiklah. Putri kecil kita pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Aku mau beli yang baru, semua ini tidak kusuka, untukmu. Baik, sekarang kita beli yang baru, ayo. Terima kasih Mama, aku akan menyimpannya dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, aku menganggap keluarga seperti ini sebagai harta. Di kehidupan ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Penyakit jantung Mama sudah lama, kali ini. Pasti karena bertengkar dengan kakak, jadi semakin parah. Ma, kenapa tidak bilang dari dulu kalau penyakitmu separah ini? Ma, pijat sebelum tidur sangat baik untuk peredaran darah. Memang lebih nyaman. Kalau begitu, nanti setiap malam sebelum tidur aku pijat Mama, ya? Bu, aku takut tidur sendirian. Ada apa?
Wanro, jangan takut, ibu di sini. Sejak Gunanzi kembali, setiap malam dia memijatku, masalah jantungku ini sudah lama tidak kambuh, entah kenapa. Kali ini ternyata sangat parah. Nancy di belakang layar telah melakukan begitu banyak untuk kita. Aku ternyata tidak tahu sama sekali. Dia cuma orang kampung yang norak, masa bisa pijat? Bu, kenapa ibu biarkan dia memijat? Dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Tidak tahu titik akupunktur, kalau dipijat sembarangan bisa bahaya. Pantasan penyakitku semakin parah. 3 hari lagi, aku ada seminar medis. Nanti tabib ajaib juga akan hadir. Dengan dia di sana, pasti bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Katanya tabib ajaib ini jarang muncul. Dan tidak sembarangan mengobati, tapi kalau dia suka, dia tidak meminta bayaran. Kamu yakin dia akan datang? Tentu saja, Dekan Zhou melihat bakatku. Khusus memberiku beberapa undangan, nanti. Dia bahkan ingin tabib ajaib menerimaku sebagai murid. Wah, Wanro kita memang hebat. Soal Gunanzi itu, lebih baik tidak pulang. Senior tabib, besok adalah seminar medis. Semua dokter top di gedung ini akan hadir. Ini undangan istimewa, semoga besok Anda bisa datang. Aku juga mengundang Guanro, yang ranking pertama ujian medis tahun ini. Nanti akan kuperkenalkan pada Anda. Guanro, aku sangat menantikan bisa bertemu keluarga Gu di seminar medis. Bu, yang datang ke seminar hari ini semua adalah tokoh-tokoh besar di dunia medis. Memang anak yang dibesarkan di sampingku selalu membanggakan. Bu, tenang, setelah aku jadi murid tabib ajaib, aku pasti minta dia menyembuhkan penyakit jantungmu. Bagus, bagus, Wanro kita sangat perhatian pada ibu. Aku sudah menyuruh orang memberitahu Nancy untuk datang. Entah dia akan datang atau tidak. Ah, kakak, nggak panggil Jack? Kalau dia datang, cuma akan mempermalukan keluarga Gu. Dia sepertinya tidak sehat. Aku ingin lihat apakah ada dokter yang bisa membantunya memulihkan diri. Ini Gunanzi, bukankah kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu? Ini kan berkat Wanro. Bisa ikut seminar. Maaf, kamu salah. Ada orang yang memohon padaku untuk datang. Gunanzi, ini bukan rumah keluarga Gu. Kamu tidak bisa bertindak semaumu di sini. Jika kamu mengganggu Wanro dan menghalanginya untuk belajar dari tabib suci, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Guanro, seumur hidup tidak akan pernah bisa menjadi murid tabib suci. Ibu, kamu juga jangan banyak bicara, Nancy. Dulu aku lihat kamu suka, jadi kakak belikan yang baru untukmu. Valentia, kalau aku tidak salah ingat, ini harganya jutaan, loh. Kalau kamu suka. Valentia, ini merek favorit Guanro, kan? Aku alergi perak, tahu. Selama ini, aku ternyata tidak tahu apa-apa tentang adikku ini. Kakak, kamu bahkan membelikannya hadiah lagi. Tapi dia tidak menghargainya. Ibu, tahukah kamu Nancy alergi perak? Aku mana tahu. Juga dari perak. Dia sampai menahan alergi memakainya selama ini. Nancy, sebelumnya kami mengabaikanmu. Setidaknya beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan?
Nona Gu, apakah kamu lupa? Dulu saat aku terbaring di rumah sakit, kamu bilang aku pura-pura sakit untuk dapat simpati. Saat habis demam, aku memelas. Kamu bilang aku pura-pura memelas. Sekarang peduli? Peduli yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Kamu tidak mengerti? Peduli yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Kamu tidak mengerti? Sudah, Gunansi. Aku ini kakakmu. Aku masih memikirkan untuk mengajakmu datang bersama. Untuk menghadiri seminar, melihat apakah ada dokter yang bisa membantumu memulihkan kesehatan. Hari ini aku bisa berdiri di sini berkat kualifikasi medisku sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Gu. Bos, Nona Gunanji telah memblokir kita semua. Aku tidak bisa memberikan undangan padanya. Apa? Nancy tidak punya undangan dari Wanro? Dia masuk dengan kemampuannya sendiri. Kemampuan apa yang dia punya? Menyeratku. Dia menyelinap masuk. Orang desa seperti mereka suka melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti ini. Kakak, jangan memaksakan diri. Kalau tidak punya undangan, lebih baik keluar. Kalau sampai ketahuan Direktur Zhao dan diusir, itu akan memalukan. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Kakak, undangan kita semua warnanya biru. Kalau kamu mau palsukan, setidaknya harus sama seperti punya kami. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku tidak mempertimbangkan hubungan keluarga. Siapa ada? Ada apa, Tuan? Ada yang memasukkan undangan di sini. Cepat usir dia. Hello. Tolong tunjukkan undangan Anda. Undangannya tidak ada masalah. Ini tidak mungkin. Undangan ini jelas-jelas berbeda dengan punyaku. Karena ini adalah undangan VIP, hanya ada satu. Ini untuk tamu istimewa seminar ini, Sang Tabib Ajaib. Kamu adalah sang tabib ajaib? Kakak, dia cuma orang kampung. Bahkan alergi perak saja tidak berani bilang, mana mungkin. Dia adalah sang tabib ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit langka. Kakak, aku tahu kamu ingin tetap di pesta untuk menambah pengalaman. Tapi, undangan sang tabib ajaib saja kamu curi. Waktu itu kamu mencuri gelang mama, sekarang undangan. Kalau ini tersebar, orang akan berpikir kami yang tidak mendidikmu dengan baik. Siapa yang mencuri gelang? Kamu sendiri yang tahu. Sekarang mau menuduhku lagi. Gunanji, bahkan undangan VIP pun berani kamu curi. Apa yang Wanro katakan, kamu percaya semua. Wanro adalah permata hatiku. Dari kecil sudah dapat pendidikan tinggi, tidak seperti kamu. Orang kampung yang sejak masuk keluarga Gu sudah berbohong berapa kali? Kakak, hari ini kita datang untuk memohon sang tabib ajaib mengobati mama. Kamu berani-beraninya mencuri undangan sang tabib ajaib. Kalau sampai sang tabib tahu, bagaimana kalau dia tersinggung? Wanro, penyakitku tidak apa-apa. Tapi bukankah Dekan Zhou ingin memperkenalkanmu untuk berguru pada sang tabib? Jangan sampai hal kecil merusak sutramu. Benar-benar sesuai pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sandiwara ibu dan anak yang harmonis membuatku mual. Gunansi, sekarang ikut aku untuk minta maaf pada sang tabib ajaib dengan berlutut. Lepaskan. Baik, kalau kamu tidak mau minta maaf, tunggu saja di sini sambil berlutut. Sampai sang tabib ajaib datang. Kalian sedang apa? Jikinzo, kakakku. Dia mencuri undangan sang tabib ajaib. Mohon sang tabib tidak menghukum kakakku. Dekan Zhou, kami sudah memberinya pelajaran. Jangan sampai memengaruhi rencana sang tabib menerima Anda sebagai murid. Mencuri undangan, tapi tadi dokter ajaib mengirimi saya pesan. Katanya dia sudah sampai. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Dokter kecil, kenapa kamu berlutut di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter kecil, kenapa kamu di sini? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apa aku salah dengar? Dekan Zhao. Kenapa memanggil Gunansi sebagai dokter ajaib? Gunansi adalah dokter ajaib.
Benar? Dokter kecil, kamu kenal mereka sebelumnya? Tidak kenal. Dekan Zhou, apakah kamu salah? Gunanzi adalah kakakku. Dia bukanlah dokter ajaib. Aku sudah kenal dokter ajaib selama bertahun-tahun, mana mungkin salah? Justru kamu. Awalnya aku memilihmu karena kamu ranking pertama dalam ujian kedokteran ini. Ingin dokter ajaib menerimamu sebagai murid, tapi tak disangka. Kamu malah bersikap tidak sopan kepada dokter ajaib. Dekan Zhou, Anda salah paham. Kami sebelumnya tidak tahu. Nancy adalah dokter ajaib. Kalau tahu, kami tidak akan nama dokter ajaib. Bolehkah kamu memanggilnya begitu? Gunanzi ternyata adalah dokter ajaib. Berarti sebelumnya dia benar-benar membantuku berobat. Gunanzi si kampungan ini ternyata adalah dokter ajaib yang misterius. Dengan apa dia bisa lebih unggul dariku? Kemampuanmu jelas lebih baik daripada Wanro. Kenapa sebelumnya kamu tidak pernah bilang? Kalian yang sudah berprasangka. Aku dari desa, jadi dianggap tidak berguna. Jadi meskipun aku bilang, apakah kalian akan percaya? Apa itu dokter ajaib? Aku pikir dokter ajaib adalah orang yang sangat hebat, tapi ternyata adalah Gunanzi si kampungan ini. Kalau begitu aku harus memikirkan lagi, apakah dokter ajaib ini benar-benar asli atau penipu? Kamu membiarkan keluargamu menghina dokter ajaib? Baik, aku juga harus mempertimbangkan lagi. Apakah kamu pantas masuk ke rumah sakit kami? Dekan, aku? Wanro kami adalah putri tercinta keluarga kami. Dalam ujian kedokteran ini, dia ranking pertama dengan selisih besar. Banyak rumah sakit yang ingin merekrutnya. Kamu. Direktur Zhou, ini urusanku sendiri, biar aku yang tangani. Kamu pergi dulu saja. Baik. Direktur, tunggu sebentar. Nancy, maafkan aku, kakak tidak menyadari sebelumnya. Kamu ternyata sangat berbakat. Apakah ada satu orang pun di keluarga yang peduli padaku? Tenang saja, mulai sekarang. Aku akan memperlakukanmu dan Wanro dengan adil, adik. Apakah kamu tahu bahwa aku sebentar lagi akan berguru pada tabib ajaib, tapi kamu sengaja menyembunyikan identitasmu? Kamu tidak ingin kami tahu, kamu hanya ingin Direktur Zhou. Meramakanku. Kamu ingin mempermalukanku di depan umum. Kamu ingin Direktur Zhou membenciku. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ini adalah kesempatan yang sulit ku dapatkan. Nancy, di usiamu yang masih muda, kamu sangat licik. Tidak ada sedikit pun sikap putri keluarga kaya. Mengapa kamu membuat segala sesuatunya menjadi begitu memalukan? Apakah kamu ingin mempermalukan keluargaku? Bahkan jika aku adalah tabib ajaib, aku tidak akan membanggakanmu. Karena di hatimu, aku hanyalah sampah yang tidak berguna. Dasar anak durhaka. Aduh. Jantungku. Kenapa sekarang kambuh? Tidak apa-apa. Tenang, jangan sampai sakit. Nancy, jantung ibu kambuh lagi. Karena kamu adalah tabib ajaib, tolong obati ibu. Dulu, aku berusaha keras mengobati ibu. Tapi selalu diganggu oleh Guanro. Kalau tidak, penyakit ibu sudah sembuh. Ibu, kemarin ibu bilang dada tidak nyaman, aku sengaja membuat. Dari sesuai medis. Ibu, ini lagi hangat. Ramuan penjaga jantung apa? Di laci ada obat jantung impor. Jauh lebih baik daripada ramuan kampungmu. Ibu, aku baru melihat toko perhiasan baru. Ada kalung batu biru yang sangat cocok untuk ibu. Temani aku melihatnya, sekalian jalan-jalan. Baiklah, putri kesayanganku menginginkannya, tentu ibu akan menemanimu. Pergi sana, tanganmu kasar sekali. Waktu itu aku tidak tahu dia tabib ajaib. Kupikir, itu hanya caranya untuk merebut perhatian. Dulu, aku dengan tulus menganggap kalian semua sebagai keluarga, menggunakan semua yang ku ketahui. Hanya berharap kalian sehat-sehat saja. Sekarang, kalian ingin aku mengobati kalian? Sudah terlambat. Kamu benar-benar tega. Kalian sendiri yang menghancurkan perasaanku pada kalian. Nancy, bagaimanapun juga kita adalah keluarga yang darah lebih kental dari air. Apakah kalian semua pernah menganggapku sebagai keluarga? Di hati kalian hanya ada Guanro. Menganggapnya sebagai adik tercinta, sebagai anak tercinta. Sama sekali tidak pantas menjadi kakakku, menjadi ibuku.
Benar, kakak tinggal di desa selama belasan tahun. Bagaimana mungkin? Memiliki keahlian medis setinggi ini, identitasnya sebagai tabib. Jangan-jangan palsu? Aku bukan tabib. Kalau bukan aku, siapa lagi? Di kehidupan sebelumnya, setelah Guanro menjadi dokter, terjadi kecelakaan medis besar, langsung dipecat. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia yang nomor satu? Jangan-jangan ada rahasia lain? Sepertinya harus meminta Dekan Zhou untuk menyelidiki nilai Guanro. Kakak kedua, aku juga tidak sehebat itu. Kalau Guanro begitu hebat, biarkan dia saja yang mengobati ibu kalian. Juara pertama dengan selisih besar, Gui Chen. Kamu mungkin tidak tahu, orang jenius yang kamu sebut itu hanyalah penipu yang membeli jawaban dengan uang. Kamu bohong. Seluruh ujianku diawasi dengan kamera. Bagaimana mungkin aku curang? Kamu hanya iri dan sengaja memfitnahku. Bosku, ini bukti yang baru saja kuminta dari lembaga ujian. Ujian medis Guanro. Terbukti melakukan kecurangan serius. Hari ujian, pengawas menerima transferan dari Guanro. Sengaja menunda pemeriksaan, membiarkannya membawa catatan curang. Lebih parahnya, ujian praktik terakhir. Dia menyuruh mahasiswa pasca sarjana kedokteran untuk menggantikannya. Peserta ujian direkaman, tinggi dan bentuk tangan. Tidak cocok dengan Guanro. Bukti sudah diserahkan ke lembaga ujian. Nilai Guanro dibatalkan. Dilarang selamanya mengikuti ujian medis. Ternyata, juara pertama dengan selisih besar yang kamu banggakan hanyalah lelucon yang menipu diri sendiri. Guanro, ini benar? Kamu benar-benar curang? Ibu, aku tidak sengaja. Aku takut tidak lulus dan membuatmu kecewa. Jadi sempat tidak berpikir jernih. Menyuap pengawas, menyuruh orang lain ujian, mana yang tidak direncanakan? Bahkan ujian medis berani curang. Kalau benar-benar mengobati jantung ibu, bisa-bisa membawa ibu ke liang kubur. Ibu! Nanzi, jantung ibu kambuh lagi. Karena kamu tabib, tolong obati ibu. Sementara sudah stabil, tapi harus minum obat jantung teratur. Jangan terlalu emosional lagi. Nanzi, terima kasih. Kalau bukan karena ibumu hari ini. Aku seharusnya tidak mengatakan kamu penipu, apalagi memukulmu. Kamu masih berani duduk di sini? Masalah menyontek dan sebelumnya menuduh Nancy mencuri kalung. Pikir ini akan selesai begitu saja? Cepat minta maaf padanya. Nanzi, ibu tahu salah. Aku seharusnya tidak memihak Guanro. Seharusnya aku percaya padamu. Jika kamu mau kembali, ibu akan memberimu kompensasi. Saat kalian menuduhku mencuri kalung, tidak ada yang percaya padaku. Saat menamparku, tidak ada yang bertanya apakah aku sakit. Saat aku diusir kehujanan, tidak ada yang bertanya apakah aku akan kedinginan sampai mati. Uang hidup dan biaya pengobatan yang kalian berikan sebelumnya, akan kukembalikan semuanya. Mulai hari ini, aku Gu Nanzi. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Direktur Yo, kita pergi. Nanzi, tunggu sebentar. Jangan kejar lagi. Aku menyelamatkan Nyonya Shen karena aku seorang dokter. Bukan karena aku masih menganggap ini rumah. Kedepannya, jalani hidup masing-masing dengan baik. Jangan saling mengganggu. Nancy pulang nih. Kakak hari ini bikin pangsit. Sebentar lagi bisa dimakan. Terima kasih, Kak. Bukannya hari ini kamu pergi ke seminar atau apa? Kok masih murung? Tidak, cuma ketemu keluarga Gu. Mereka mengganggumu lagi?
Tidaklah, mereka tidak berani menggangguku. Aku menyelamatkan Shen Manyun. Sudah melunasi semua utang mereka, sudah jelas semuanya. Tidak ada hutang lagi. Cuma melihat mereka sampai akhir. Hati sedikit tidak enak. Nancy, kita juga ada yang sayang. Ini adalah kalung perhiasan warisan keluarga Lu. Hari ini kakak memberikannya padamu, tapi jangan khawatir. Aku tahu kamu alergi perak, ini bukan perak kok. Ini terlalu berharga, Kak. Tidak pantas. Kalau kakak sudah memberikannya, terima saja. Amble. Selain itu, kartu hitam ini juga untukmu. Anggap saja sebagai hadiah karena menyelamatkan kakak. Kalau sudah diberi, pakai saja. Habiskan. Nanti suruh si nakal ini cari lagi. Terima kasih, Kak. Hanya terima kasih tidak cukup loh. Terima kasih juga. Sama-sama. Kak, lagi cari apa? Aku lagi cari baju-baju lama yang nggak kepake. Sapu tangan ini, waktu kecil aku punya yang persis sama. Terus di desa, waktu nolongin anak kecil. Dipakai buat balut lukanya. Abis itu, nggak pernah ketemu lagi. Waduh, sapu tangan ini punya Tinyo waktu kecil. Waktu itu, dia sama orang tuanya pergi ke desa Kingsi buat penelitian, nggak sengaja. Jatuh ke sungai yang dangkal, kakinya tergores batu sampai lukanya gede banget. Pulangnya dia terus ngomong, ada kakak pakai baju bunga-bunga yang nolongin dia. Dasar si bodoh, Tinyo udah lama ngeh itu kamu, waktu itu. Kamu bantu aku usir preman-preman itu. Dia langsung ngeh itu kamu. Makanya, dia sengaja cariin sapu tangan ini, nunggu kamu nemuin. Kamu udah tahu dari dulu? Kenapa nggak bilang dari awal? Aku, takut kamu udah lupa, juga takut. Kamu gak mau ingat-ingat kejadian waktu itu. Sampai lihat kamu diperlakuin gak adil di keluargaku. Aku baru pengen kamu tahu. Ada yang selalu ingat kamu seperti dulu. Aku kira udah nggak ada yang ingat kejadian itu. Kajaknya kalian berdua emang khotoja. Terus kamu ngeliatin aja aku diperlakuin gak adil sama keluargaku? Nggak kasih tahu dari awal. Aku pengen nunggu kamu sadar sendiri. Juga pengen kamu tahu. Apapun keputusanmu balik ke keluarga gua atau enggak, aku selalu ada di belakangmu. Siapa butuh kamu? Aku juga bisa kok. Grup keluarga Gu sedang diselidiki karena pelanggaran operasional. Guanro diduga melakukan kecurangan ujian dan fitnah. Dimasukkan ke daftar hitam industri medis. Diketahui nyonya keluarga Gu, Shen Menyun, dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung yang memburuk. Gu Yoyao sibuk ngurusin kakak kawan grup. Gu Yicheng coba hubungi dokter ajaib tapi gagal. Akhirnya cuma bisa minta dokter biasa buat obatin ibunya. Sudah bisa ditebak. Mereka dapat hasil perbuatannya sendiri, nggak ada hubungannya sama kamu. Aku udah nolongin Shen Menyun sekali. Setelah ini jalan mereka harus mereka tempuh sendiri. Jangan biarin mereka ganggu perasaanmu. Jangan pikirin hal-hal yang bikin sebel, makan selagi hangat. Nah, kita Nancy ke depannya. Harusnya hidup dengan tenang dan bahagia. Orang-orang yang gak bisa menghargaimu, gak layak buat direpotin.